Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ila rabbil awwalin wal akhirin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ورسوله العظيم وخاتم النبيين وسيد المرسلين حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. اعلموا أن الله تعالى قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah rahimakumullah, mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di saat-saat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Bulan ini, bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di dunia. Bahkan sesuai yang diajarkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu memasuki bulan Rajab, beliau sudah mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballghna Ramadan. Ya Allah, berkahi umurku di bulan Rajab, berkahi pula umurku di bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Dan saat ini semua itu menjadi kenyataan, saudaraku. Kita sudah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Bahkan kita sudah berada di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Mari kita pertimbangkan di dalam kehidupan kita, apakah yang sudah kita dapatkan dari bulan Ramadan ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kunta liman adraka Ramadan wa lam yughfar lahu fihi. In lam yughfar lahu fihi famata." Sungguh merugi orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, ternyata dalam kehidupannya mereka belum diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang tinggal sedikit lagi, tinggal sebentar lagi, tinggal menghitung hari saja, sudahkah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadis tersebut diteruskan, in lam yughfar lahu fihi famata. Kalau sampai di bulan Ramadan saja dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kapan lagi dosa kita akan terampuni? Kenapa? Awal kalau kita lihat saudaraku rahimakumullah, sejarah dari puasa. Puasa adalah ibadah yang paling pertama dilakukan oleh umat manusia sebelum mengenal ibadah yang lain. Dan puasa dilakukan oleh manusia pertama di dunia karena juga untuk menebus dosa yang pernah diperbuat. Sehingga kalau di hadis yang tenar di dalam bulan Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Puasa dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala yang namanya manusia adalah untuk menebus dosa. Ialah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Saudara rahimakumullah, kalau kita lihat begitu Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam saat dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga yang penuh dengan kenikmatan, lalu ada satu larangan yang Allah berikan dan ternyata itu dilakukan, hukuman yang diberikan dari surga yang penuh kenikmatan diturunkan ke muka bumi, dipisahkan dengan istri tercintanya yang tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa di sana. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Saudaraku rahimakumullah, beliau menyesal, tidak hanya sekedar penyesalan
saja tidak. Beliau mengeluh tidak hanya sekedar mengeluh saja tidak. Beliau meratap tapi tidak ratapan yang penuh dengan hiruk pikuk begitu tidak. Tapi beliau dengan doanya yang indah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh aku telah berbuat aniaya, aku telah berbuat zalim, aku telah berbuat salah, aku telah berbuat yang Engkau larang. Tapi ya Allah, kalau Engkau tidak mengampuni kesalahan-kesalahanku yang besar itu, dan Engkau tidak memberikan rahmat-Mu kepada aku, sungguh aku menjadi orang yang sangat merugi. Dan saat itulah dibarengi dengan beliau melakukan ibadah yang disebut dengan, kita kenal disebut dengan puasa, shaum. Berapa lama beliau berpuasa? Beliau berpuasa dalam 1 bulan selama 3 hari. Dan puasa itu sampai sekarang juga masih dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan puasa Yaumul Bid, tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulannya. Lalu kalau kita pertanyakan lagi berapa lama Nabi Adam alaihissalam melakukan puasa itu? Belum melakukan puasa sampai dengan bertemu dengan istrinya yang tercinta. Yang penuh dalam sebuah riwayat kisahkan, ada yang mengatakan 200 tahun, ada yang mengatakan 300 tahun, ada juga yang mengatakan 500 tahun. Bayangkan saudara-saudara yang memohon, kalau dalam 1 bulan 3 hari, maka dalam 1 tahun sudah bisa kita lihat sekitar 39 atau 40 hari. Maka jemaah rahimakumullah, begitu selanjutnya sampai dengan saat ini puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Untuk apa? Untuk agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena siapapun kita, apapun kita sadari atau tidak, kehidupan kita selalu berlumur aib dan salah serta khilaf. Nah, saat inilah saat yang paling utama bagaimana kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diutamakan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sungguh umatku akan sangat merugi manakala mereka bertemu dengan Ramadan hingga akhir Ramadan dan ternyata dosanya belum terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kemana aja mereka? Ngapain aja mereka? Sampai di bulan yang penuh ampunan ini pun mereka tidak terampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan manakala kita ingin mengejar satu kemuliaan, mengejar keberkahan, mengejar keagungan, malam-malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, apa yang diperbuat? Suatu saat istri tercinta baginda Rasul Muhammad SAW bertanya, ya Rasul, kalau aku bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang aku lakukan? Apa saudaraku? Jawaban Rasul Muhammad SAW, perbanyak olehmu berzikir, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anni. Ternyata apa? Tidak jauh-jauh doa yang kita munajatkan bukan meminta kebanyakan harta, bukan meminta kedudukan, jabatan, pangkat dan akhiran yang lain-lainnya, tidak. Tapi yang kita mohonkan sesuai dengan yang diajarkan Rasul Muhammad SAW adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, Engkau cinta, Engkau kasih, Engkau sayang kepada hamba-Mu yang memohon ampunan. Fa'fu anni, oleh karena itu ya Allah, ampuni segala dosa. Itu kita mau mendapatkan Lailatul Qadar yang mungkin bisa kita katakan Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu keutamaannya, Lailatul Qadar itu kemuliaannya, Lailatul Qadar itu keberkahannya lebih besar, lebih banyak daripada kita beribadah 1000 bulan. Ternyata yang kita mohonkan yang paling utama adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, kita belum tentu tahu
pasti tercatat. Sehingga jangan pernah kita meremehkan sebuah dosa kecil karena itu tercatat. Jangan pernah membanggakan amal yang banyak. Karena apa? Kita belum pernah tahu akankah amal kita itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Bisa jadi amal yang kita lakukan karena riya, karena sombong, karena pamer, karena ingin dipuji oleh orang lain, sia-sia amal kita. 0. Tapi begitu dosa yang kita lakukan, walaupun sekecil biji jari, dan kita lakukan tersembunyi, tidak ada orang yang tahu, ingat itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin memperoleh kemuliaan dan keagungan serta keberkahan Lailatul Qadar, maka doa yang harus kita perbanyak adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Tidak ada keberkahan lain, tidak ada kemuliaan lain, tidak ada kebaikan lain, tidak ada kemuliaan derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun juga di sisi manusia kecuali orang-orang itu terampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun ibadah kita, kalau masih tercemari dengan dosa, maka mungkin Allah tidak membahasnya, tapi bisa jadi saudara-saudara kita, tetangga kiri kanan kita yang memberikan bisik-bisik, memberikan berita-berita yang tidak baik. Tapi sekecil apapun perilaku kita, sekecil apapun sedekah kita, sekecil apapun kebaikan kita, tapi kalau kita tidak punya atau dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aib-aib kita masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemuliaan, keagungan dan keberkahan yang akan turun kepada kita. Perbanyak kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di saat inilah Allah menyatakan rakitan dan rangkaian ayat tentang puasa. Allah menyatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, kalau ada umatmu yang bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, sungguh aku sangat dekat kepada mereka. Aku sangat dekat dengan umatku, aku sangat dekat dengan hambaku, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan, aku akan berikan apapun yang mereka minta, asalkan mereka mau memohon kepadaku. Maka dari itu saudara kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan yang penuh berkah, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah, di mana pahala-pahalanya akan selalu disanjung-sanjungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan-kebaikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dipamerkan kepada malaikat-malaikat dan penghuni langit lainnya. Maka disinilah seharusnya kita berbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa-dosa kita diampuni dan agar kita mendapat keberuntungan, sehingga permohonan kita untuk bertemu Ramadan tidak sia-sia, kesempatan kita untuk bertemu dengan Ramadan tidak kita sia-siakan. Terlebih saudara rahimakumullah, sebentar lagi mau tidak mau, tidak ada sepekan kita akan ditinggalkan oleh Ramadan. Maka dari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam manakala ditinggalkan oleh Ramadan, bersedih beliau lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, jangan jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terakhirku. Kalau Ramadan ini benar-benar menjadi Ramadan terakhirku, ya Allah, jangan Engkau biarkan ibadahku sia-sia. Jadikan ibadahku selama Ramadan ini menjadi ibadah yang Engkau ridhoi. Dan mudah-mudahan kita sekalian akan menjadi hamba Allah yang benar-benar muttaqi, hamba Allah yang benar-benar diampuni dosa-dosa kita, sehingga kita keluar dari Ramadan benar-benar kita menjadi hamba Allah yang muttaqi, yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullahal azim li wa lakum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد أيها الحاضرون الكرام أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون اعلموا أن الله تعالى قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغفر الذنب والخطيئة إنك على كل شيء قدير اللهم افتح لنا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من حز الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتعبدنا وقراءاتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا إله العالمين ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة